Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 138, Ouyang Jing. Sepertinya reputasiku di Sekte Pil telah menurun, kata pemuda itu sambil menyentuh hidungnya karena malu dan menahan tawa. Mendengar ini, wajah Fang Lin tampak terkejut. Jadi, kamu Ouyang Jing. Melihat reaksi Fang Lin yang terkejut, Ouyang Jing hampir meneteskan air mata. Ia segera menenangkan diri dan merasa lega karena masih ada yang mengenalinya. Adapun Dugunian, dia tidak menunjukkan reaksi apapun karena dia tidak tahu siapa Ouyang Jing. Dia hanya ingin tahu tentang identitasnya sebagai penyuling pil kuali kedua. Benar, akulah orangnya. Meskipun kita tampaknya tidak saling mengenal. Aku sudah lama tidak berada di Sekte Pil, jadi aku tidak yakin harus memanggil kalian berdua dengan sebutan apa. Ouyang Jing tertawa, tanpa ada aura arogansi yang biasanya menyertai salah satu dari 4 elit Sekte Pil, membuatnya tampak menyegarkan. Fang Lin menjawab dengan hormat formal, namaku Fang Lin. Saat ini aku adalah murid tingkat rendah. Dia adalah Dugunian, bukan anggota Sekte Pil, tetapi berasal dari keluarga Dugu. Alis Ouyang Jing terangkat karena penasaran saat dia menoleh ke arah Dugunian, ekspresi terkejut mewarnai wajahnya. Jelas, keterhubungan Dugunian dengan keluarga Dugu membuatnya memandangnya dalam sudut pandang baru. Fang Lin, kurasa aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Apakah kau Fang Lin yang sama yang mengejutkan semua orang dengan keterampilan kuno yang dikenal sebagai Saking Three Mountains? Ouyang Jing menatap Fang Lin, bahkan lebih terkejut. Fang Lin menanggapi dengan anggukan kecil sebagai tanda terima kasih. Sekarang giliran Ouyang Jing yang tercengang. Meskipun sebelumnya dia pernah terlibat dengan aliansi Pil, dia telah mendengar cukup banyak rumor tentang Fang Lin. Yang paling luar biasa dari semuanya adalah pertarungan alchemy Tao antara Fang Lin dan Dugunian. Baik itu skill Micro Gold Pupil atau Saking Three Mountains, keduanya cukup untuk mengubah pertarungan mereka menjadi peristiwa penting yang menarik perhatian publik. Dalam waktu singkat, nama Fang Lin dikenal di seluruh negara Qian. Semua orang tahu bahwa Sekte Pil telah melahirkan seorang jenius muda dalam Tao Alkimia, menunjukkan bakat luar biasa dan penguasaan atas keterampilan kuno, 3 gunung yang mengguncang. Aliansi Pil dikenal karena aksesnya terhadap informasi. Munculnya keajaiban Tao Alkimia seperti Fang Lin pasti akan menarik perhatian mereka. Perhatian, salah satu alasan kembalinya Ouyang Jing ke Sekte Pil adalah untuk bertemu Fang Lin dan memastikan apakah dia benar-benar tangguh seperti yang dikabarkan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya, dan bahkan Dugunian, dalam perjalanannya ke Bamboo View Gathering. Gambaran pasangan itu berjongkok di tanah, bermain dengan seekor tupai, membuat Ouyang Jing menahan rasa bingung yang tak tertahankan. Itu sangat berbeda dari apa yang pernah didengarnya tentang mereka. Ouyang, sungguh mengejutkan bertemu denganmu di sini. Aku sudah lama mengagumimu. Akhirnya, aku bisa bertemu denganmu, kata Fang Lin sambil menyeringai. Dugunian melirik Fang Lin dengan acuh tak acuh. Dia hanya seorang penyuling pil kuali kedua. Lihatlah betapa menyedihkannya tindakanmu. Dugunian tidak dapat mengerti mengapa Fang Lin begitu mengagumi Ouyang Jing. Apa yang dikagumi Fang Lin dari Ouyang Jing bukanlah status atau identitasnya, atau bahkan posisinya sebagai penyuling pil kuali kedua. Itu adalah pembangkangan Ouyang Jing terhadap penindasan Gu Daofeng dan caranya melawan. Karena berada di era yang terasa asing baginya, Fang Lin ingin berkenalan dengan seseorang yang tampaknya sangat mirip dengan dirinya. Fang Lin, kau terlalu menyanjungku. Aku khawatir reputasiku tidak pantas untuk dibanggakan, kata Ouyang Jing sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Fang Lin tampak tersenyum dengan tatapan penuh arti, dulu, aku mengagumi prestasimu di Sekte Pil, Ouyang. Sebenarnya, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa situasiku saat ini agak mencerminkan pengalaman masa lalumu. Mendengar ini, Ouyang Jing mengerti maksud di balik kata-kata Fang Lin. Dia hanya mengangguk, memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut. Kalian berdua tampaknya juga akan pergi ke Bamboo View Gathering. Mengapa tidak bergabung denganku? Saran Ouyang Jing. Tanpa ada yang keberatan dari Fang Lin maupun Dugunian, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju hutan 10.000 bambu di gunung belakang. Setibanya di hutan 10.000 bambu, mata mereka disambut oleh hamparan tanaman bambu hijau yang bergoyang tertiup angin timur. Berada di jantung hutan bambu terasa seperti berjalan melalui lautan hijau, udaranya luar biasa segar. Di kehidupan sebelumnya, Fang Lin sangat menyukai bambu. Karakternya mirip bambu, tidak peduli seberapa kencang angin bertiup,
bambu tetap kokoh dan tidak mudah goyah. Saat mereka berjalan, Fang Lin dan Ouyang Jing terlibat dalam beberapa diskusi, dan langsung menemukan titik temu. Mereka terutama menceritakan tentang tekanan yang mereka hadapi, menggambarkan pengalaman mereka sebagai sesuatu yang lucu dan layak untuk direnungkan. Dugu Nian penasaran dengan aliansi Pil, ekspresinya yang penuh perhatian memberitahu Fang Lin bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk menjalani penilaian penyuling Pil Kuali kedua dalam waktu dekat. Sebenarnya, hal itu tidak mengejutkan. Keterampilan Dugu Nian memang layak untuk peringkat Kuali kedua, tetapi menurut Fang Lin, Dugu Nian masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikan keterampilannya. Sesampainya di kedalaman hutan bambu, mereka melihat banyak orang lain telah berkumpul, asyik berbincang-bincang riang. Kemunculan Ouyang Jing menimbulkan riak kegembiraan di dalam kerumunan. "Salam, Ouyang," kata sekitar 10 murid Sekte Pil, berdiri memberi hormat. Meskipun kehadirannya yang jarang di Sekte Pil, reputasi masa lalu Ouyang Jing sudah tertanam kuat, membuatnya menjadi objek yang sangat dihormati. Fang Lin memperhatikan bahwa 3 orang tidak melakukan hal yang sama dalam memberi penghormatan kepada Ouyang Jing seperti pengikut Sekte Pil lainnya. Tentu saja, ketiga orang ini adalah anggota tersisa dari 4 elit Sekte Pil, termasuk Meng Chaoyang, yang dikenal Fang Lin. "Ouyang, sudah lama kami tidak melihatmu." Ouyang Jing mengangguk pelan sebagai jawaban, "Sudah lama aku tidak kembali. Kupikir aku akan mampir hari ini, kalian semua terus bersinar dengan semangat. Kami tidak bisa dibandingkan dengan kalian, yang bebas berkeliaran di luar sana." "Kami tidak punya kebebasan itu," kata Meng Chaoyang sambil terkekeh. Di sisi lain, Ding Xuanji mempertahankan ekspresi dingin, tatapannya tertuju pada Fang Lin. Awalnya, Fang Lin tidak mengenali Ding Xuanji dan Yuki Ufan. Namun, ia mendengar bahwa Ding Xuanji adalah orang yang agak angkuh, selalu memasang ekspresi dingin. Melihat pria itu menatapnya, Fang Lin merenung bahwa orang itu kemungkinan besar adalah Ding Xuanji. Adapun pemuda yang tampaknya mudah didekati itu, dia pasti Yuki Ufan. Semua 4 elit Sekte Pil hadir. Fang Lin terdiam kagum. Keempat orang ini adalah tokoh paling menonjol di Sekte Pil, masing-masing dari mereka memiliki status yang tidak kalah tinggi dari para tetua sekte, didukung oleh sejumlah besar kekuatan. Dibandingkan dengan mereka, Fang Lin memang masih jauh yang harus ditempuh. Tentu saja, dia tidak ketinggalan dalam pengetahuan tentang alkimia Tao, melainkan dalam reputasi dan kekuasaan. Jika menyangkut pengetahuan Tao alkimia, beberapa kelompok dari 4 elit tidak layak mendapat perhatian Fang Lin. Dalam hal seni bela diri, Fang Lin sekarang mampu menghadapi mereka berempat sendirian. Fang Lin dapat melihat bahwa hubungan antara Ouyang Jing dan 3 elit yang tersisa sedang tegang. Terutama Ding Xuanji, yang tidak berbicara sepatah kata pun kepada Ouyang Jing. Namun, Meng Chaoyang memang memiliki hubungan yang baik dengan Ouyang Jing. Adapun Yuki Ufan, meskipun dia berbicara dengan Ouyang Jing, itu terasa dipaksakan, dan sikapnya memancarkan ketidaktulusan. Bab 139, bertindak daripada berbicara. "Ini murid Fang Lin, kan? Oh, Nona Dugu juga ada di sini. Pertemuan apresiasi bambu ini pasti ramai." Yuki Ufan tiba-tiba melihat ke arah Fang Lin dan Dugu Nian, berbicara dengan wajah penuh senyum. Bibir Fang Lin terangkat ke atas, namun dia berpura-pura bingung dan bertanya, "Siapa nama lengkap kakak laki-laki ini?" "Saya pendatang baru di sini, dan ada beberapa wajah yang tidak begitu saya kenali." Dugu Nian juga mencibir di sampingnya, berkata, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu." Dugu Nian benar-benar tidak mengenali Yuki Ufan, sedangkan Fang Lin berpura-pura tidak mengenalnya. Yuki Ufan terus tersenyum, sama sekali tidak marah. "Murid Fang dan Nona Dugu sebenarnya tidak mengenalku, aku merasa sangat tersanjung. Namaku Yuki Ufan, bukan nama yang tidak dikenal. Wajar saja jika Nona Dugu tidak mengenalku, tetapi kurasa Fang Lin pasti pernah mendengar namaku." Fang Lin berpura-pura terkejut dan menatap Yuki Ufan dengan heran, "Jadi kamu kakak Yuki Ufan, aku bertanya-tanya mengapa kamu begitu terhormat dan luar biasa. Tidak heran, aku benar-benar buta dan bodoh, aku minta maaf atas kekasaranku." Orang lain di lapangan semuanya memasang ekspresi penasaran melihat reaksi Fang Lin yang agak berlebihan. Dendam antara Yuki Ufan dan Fang Lin terkenal di Sekte Pil. Tidak ada yang percaya bahwa Fang Lin tidak akan mengenali Yuki Ufan. Kepura-puraan dan kata-katanya jelas disengaja. Yuki Ufan, seorang pria dari kota besar, tidak menunjukkan emosinya. Setelah berbicara sebentar dengan Fang Lin, dia mengabaikannya.
Adapun Ding Xuanji, wajahnya dingin, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Fang Lin sengaja menatap Ding Xuanji, tanpa rasa takut dan mempertahankan kontak mata. Ding Xuanji mengerutkan kening dan berkata, Fang Lin, apa yang kamu lihat? Mendengar perkataan itu, Yu Qiufan, Meng Chaoyang, dan Ouyang Jing semuanya menoleh, dan yang lainnya juga melihat ke arah Fang Lin dan Ding Xuanji. Suasana menjadi agak tegang. Yu Qiufan menatap Ding Xuanji, memberi isyarat agar dia tidak bersikap impulsif. Namun, Ding Xuanji mengabaikannya, menatap Fang Lin. Meng Chaoyang terbatuk, dan dengan sengaja mengganti topik pembicaraan, murid Ding, aku ingin tahu harta apa yang kamu bawa ke pertemuan apresiasi bambu ini untuk kami kagumi. Senyum dingin muncul di bibir Ding Xuanji. Memang ada harta karun, tapi satu orang di sini tidak pantas berdiri di antara kita. Melihat bahwa Ding Xuanji benar-benar ingin mempersulit Fang Lin, Yu Qiufan mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan memutuskan untuk tidak terlibat. Pertama, dia waspada terhadap kemampuan Fang Lin. Kedua, tanpa pemahaman mendalam tentang situasinya, dia tidak akan mengambil risiko. Mengenai tindakan gegabah Ding Xuanji, sementara Yu Qiufan tidak berdaya, dia lebih enggan untuk membantu dan memilih untuk mengamati dari pinggir lapangan. Oh, aku ingin tahu siapa orang yang menurut murid Ding tidak pantas berada di sini. Tolong beri kami pencerahan. Jika dia benar-benar tidak layak seperti yang Anda katakan, kami akan mengusirnya. Beberapa murid dari Sekte Bela Diri berjalan mendekat. Yang memimpin mereka bertubuh tinggi dan kekar, wajahnya tegas. Saat dia berbicara, matanya sengaja atau tidak sengaja tertuju pada Fang Lin. Meng Chaoyang dan Ouyang Jing tampak agak tidak senang. Situasinya mungkin menjadi tidak terkendali sekarang karena para pengikut Sekte Bela Diri ikut campur. Ding Xuanji menatap Fang Lin dan berkata dengan dingin, pria ini, Fang Lin. Ketika nama Fang Lin disebut, tak seorang pun yang hadir merasa terkejut. Banyak yang melirik Fang Lin dengan simpati, mengira ia akan dipermalukan oleh Ding Xuanji. Ding Xuanji, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana mungkin Fang Lin tidak layak berada di sini? Nada bicara Ouyang Jing menjadi kasar. Ouyang Jing sudah tidak setuju dengan Ding Xuanji. Semua orang di Sekte Pil tahu ini. Keduanya telah bertarung lebih dari sekali dan tidak cocok. Sekarang Ding Xuanji ingin mempersulit Fang Lin, yang memiliki kesan baik terhadap Ouyang Jing, dia tentu ingin membantu. Meng Chaoyang juga berbicara dengan dingin, murid Ding, saya pribadi mengundang Fang Lin ke sini. Jika Anda ingin melakukan sesuatu padanya, Anda harus bertanya kepada saya terlebih dahulu. 2 dari 4 elit Sekte Pil telah berbicara, menunjukkan mereka berpihak. Fang Lin, sedangkan Yu Qiufan, tetap diam, tampaknya tidak peduli dengan semua itu. Sejak awal, Ding Xuanji tidak pernah menyangka Yu Qiufan akan membantunya. Dia telah berencana untuk menghadapi Fang Lin sendiri, itulah sebabnya dia telah mengatur orang-orang dari Sekte Bela Diri untuk membantunya. Pria jangkung dari Sekte Bela Diri itu melirik Ouyang Jing dan Meng Chaoyang. Menurutku Ding Xuanji benar, Fang Lin ini tidak cocok berada di sini. Dia hanyalah murid yang rendahan. Lihat saja kami di sini, setidaknya kami semua adalah murid tingkat menengah. Apa yang dia lakukan di sini? Meng Chaoyang menjawab dengan marah, Fang Lin diundang olehku. Jika aku bilang dia boleh datang, maka dia boleh datang. Ding Xuanji mencibir, Meng Chaoyang, aku belum berunding denganmu tentang apa yang terjadi di puncak pencarian obat, apakah kau ingin melawanku sekarang? Ouyang Jing juga berkata, Fang Lin telah memberikan kontribusi besar bagi Sekte Pil kita. Meskipun dia hanya murid tingkat rendah, dia berhak berada di sini. Menurutku, orang yang benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berada di sini adalah kamu, Ding Xuanji. Ding Xuanji tiba-tiba berbalik dan melotot ke arah Ouyang Jing. Orang-orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pertemuan apresiasi bambu ini akan berubah drastis sejak awal. Tidak adakah di antara kalian yang meminta pendapatku? Pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba angkat bicara. Semua orang terkejut, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Fang Lin menatap Ding Xuanji dengan serius, dan bertanya, kamu ingin mengusirku? Ding Xuanji mencibir, ya, aku ingin kamu keluar. Fang Lin tersenyum, senyumnya tampak begitu cerah dan polos. Tetapi saat berikutnya, apa yang dilakukan Fang Lin berada di luar dugaan semua orang. Dalam sekejap mata, Fang Lin, secepat hantu, menyerbu ke depan Ding Xuanji dan menamparnya tepat di wajahnya. Setelah itu, Fang Lin langsung kembali ke posisi semula,
tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kejadian ini terjadi begitu cepat sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Yang mereka lihat hanyalah bekas telapak tangan merah muncul di wajah Ding Xuanji. Ding Xuanji berdiri di sana, tertegun, seolah-olah pikirannya telah ditampar oleh telapak tangan Fang Lin. Semua orang menatap Fang Lin dengan heran. Tidak seorang pun menyangka dia akan menyerang lebih dulu dan dengan begitu tegas, menamparkan wajah Ding Xuanji tepat di wajahnya. Memukul seseorang adalah hal yang wajar, tetapi memukul wajah seseorang dapat merusak harga dirinya. Semua orang tahu ini. Tetapi Fang Lin benar-benar menamparkan tepat di wajah Ding Xuanji, yang merupakan penghinaan besar bagi Ding Xuanji. Jika kau bisa bertarung, jangan buang-buang kata-katamu. Tidakkah kau lelah berbicara sepanjang hari? Fang Lin cemberut, berbicara dengan nada acuh tak acuh. Bab 140, mengalahkan Ding Xuanji. Ding Xuanji menjadi gila di tempat, meraung, dan menerjang ke arah Fang Lin, sementara pemuda jangkung dari Sekte Bela Diri juga berteriak keras, langsung bergerak menyerang Fang Lin. Anda berada di depan dan yang lain di belakangnya, tidak memberikan jalan mundur bagi Fang Lin, dan serangan mereka mematikan sejak awal. Berhenti. Meng Chaoyang dan Ouyang Jing berteriak serempak, tetapi mereka sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan Ding Xuanji dan pemuda dari Sekte Bela Diri itu bertindak. Aku akan membunuhmu. Amarah mendistorsi wajah Ding Xuanji, dan pada saat ini, dia menyingkirkan semua yang ada dalam pikirannya, hanya ingin mengambil nyawa Fang Lin. Meskipun tindakan seperti itu akan mendatangkan hukuman berat, Ding Xuanji tidak peduli. Lebih tepatnya, pikiran Ding Xuanji diliputi amarah, dan dia kehilangan kewarasannya. Menghadapi Ding Xuanji yang hampir gila, Fang Lin tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dengan kehadirannya yang sulit dipahami, ia dengan mudah menghindari serangan Ding Xuanji. Adapun pemuda dari Sekte Bela Diri, meskipun dia kuat, dia masih berada pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan Fang Lin. Pemuda dari Sekte Bela Diri segera menyesali perbuatannya, dan bertanya kepada dirinya sendiri mengapa dia bertindak seperti itu sejak awal. Pemuda dari Sekte Bela Diri itu tidak bodoh. Meskipun dia tampak kasar, dia cukup cerdik. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Fang Lin tidak ada bandingannya dengan seniman bela diri human origin manapun. Dan juga, insiden Wang Xuanlong yang dipukuli habis-habisan oleh Fang Lin mencerminkan kekuatannya yang luar biasa. Pemuda dari Sekte Bela Diri ini menganggap dirinya sedikit lebih kuat dari Wang Xuanlong, tetapi hanya sampai batas tertentu. Melawan Fang Lin yang berada dalam kondisi elemen tanah, dia sama sekali bukan tandingannya. Seketika, pemuda dari Sekte Bela Diri itu mundur, menatap Fang Lin dengan mata terheran-heran. Fang Lin berhenti sejenak dan mencibirnya sebelum meneruskan memukuli Ding Xuanji. Benar, trash adalah satu-satunya kata yang dapat menggambarkannya. Meng Chaoyang dan Ouyang Jing awalnya ingin turun tangan untuk menghentikan Ding Xuanji, tetapi sekarang mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa Ding Xuanji tampak begitu tidak berdaya di hadapan Fang Lin, seperti anak kecil? Dia sangat cepat. Aku tidak bisa mengimbangi mataku, apalagi tubuhku, kata Meng Chaoyang dengan heran. Ouyang Jing juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Fang Lin sungguh mengejutkan. Dia telah jauh melampaui mereka, yang disebut sebagai empat elit dari Sekte Pil. Yuki Ufan tersenyum getir, menggelengkan kepalanya dalam diam. Ia tidak ingin lagi bersekongkol melawan Fang Lin. Ia benar-benar kewalahan oleh kekuatan Fang Lin. Meskipun Yuki Ufan memiliki banyak rencana jahat dalam benaknya, dia tetap takut menghadapi seseorang seperti Fang Lin, yang mengabaikan semua norma. Jika kamu mencoba menipunya, dia sama sekali tidak takut, dan langsung menyerangmu dengan pukulan, dan kamu tidak berhak mengeluh meskipun kamu dipukul. Saat ini, Ding Xuanji adalah contoh terbaik. Seseorang mungkin mengatakan bahwa Ding Xuanji agresif dan suka berkelahi, serta cepat bertindak. Namun, hal ini didasarkan pada fakta bahwa ia memiliki kekuatan yang besar. Sekarang dia telah bertemu seseorang seperti Fang Lin, yang bahkan lebih tangguh, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, kecuali dipukuli. Melihat Ding Xuanji dipukuli sampai pusing, Yuki Ufan dan pemuda dari Sekte Bela Diri itu diam-diam bersukacita. Untungnya mereka tidak ikut campur sekarang, kalau tidak, mereka mungkin akan dipukuli bersama Ding Xuanji. Murid-murid lain dari Sekte Pil dan Sekte Bela Diri tercengang dengan apa yang mereka lihat. Beberapa bahkan menggosok mata mereka, bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Mereka tidak punya pilihan lain, pemandangan ini terlalu mengejutkan. Salah satu dari empat elit Sekte Pil, Ding Xuanji yang terkenal,
yang dihormati oleh semua orang sebagai murid tingkat atas, dijepit oleh Fang Lin dan dipukuli dengan sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? 4 elit dari Sekte Pil. Apakah mereka begitu hebat? Aku memukulmu. Untuk memberimu pelajaran. Masih memasang wajah dingin itu sepanjang hari. Mari kita lihat kau bertindak sekarang. Ada apa? Lihat aku membunuhmu. Saat Fang Lin meneruskan serangannya, dia terus bergumam, menyebabkan sudut bibir para penonton berkedut, terutama 3 orang dari 4 elit Sekte Pil lainnya, yang memasang senyum kecut di wajah mereka. Meskipun Ding Xuanji adalah orang yang dipukul, 4 elit Sekte Pil, Meng Chaoyang, dan yang lainnya tampaknya berempati dengan situasinya. Apakah kalian semua masih menonton? Dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Melihat Ding Xuanji sudah kehilangan kemampuannya untuk membela diri, Yu Qiufan segera berbicara. Kali ini, Meng Chaoyang dan Ouyang Jing tidak punya pilihan selain berkata, Fang Lin, kasihanilah. Dugu Nian berkata dengan penuh semangat, jangan berhenti, teruslah memukulinya. Aku sudah sangat kesal dengan sikapnya, memukulinya dengan keras. Meng Chaoyang dan Ouyang Jing menatap Dugu Nian dengan tatapan tak berdaya. Gadis ini memang suka membuat masalah. Jika Ding Xuanji terluka parah, Fang Lin tidak akan bisa lolos begitu saja. Fang Lin, sudah cukup untuk melampiaskan amarahmu. Kamu mungkin akan mendapat masalah jika melakukan ini, lebih baik kamu berhenti sekarang. Kata Ouyang Jing, mencoba untuk mencegahnya. Baru pada saat itulah Fang Lin berhenti. Dia tidak tersipu, tidak juga terengah-engah, dan bahkan tersenyum. Kemudian mereka melihat Ding Xuanji yang tergeletak di tanah. Matanya merah, penuh bekas pukulan dan tendangan Fislin. Kondisinya sangat menyedihkan, dan banyak bekas telapak tangan terlihat di wajahnya. Namun Ding Xuanji sangat tangguh. Setelah dipukuli sedemikian rupa, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap tajam ke arah Fang Lin, matanya dipenuhi dengan kebencian dan keganasan. Fang Lin merapikan pakaiannya dan memperlihatkan senyuman kepada orang banyak, saya minta maaf atas pertunjukan ini. Kerumunan itu tampak aneh, dan mata mereka menatap Fang Lin seolah-olah mereka sedang melihat orang aneh. Kakak, pada saat ini, sesosok tubuh bergegas mendekat, wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia adalah Ding Linglong, adik perempuan Ding Xuanji, yang didisiplinkan oleh Fang Lin di puncak pencarian obat. Ding Linglong menatap Fang Lin dengan marah, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Fang Lin tetap acuh tak acuh, tidak merasakan apapun. Jika kamu tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaanmu. Namun, jika kamu menyinggung perasaanku, ya, maaf. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat aku menyerang, terlepas dari siapapun kamu. Aku akan menghajarmu sampai menangis sebelum memikirkan hal lain. Ding Linglong tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan saat ini akan sia-sia. Melawan kekuatan keras, Fang Lin dapat menghancurkan mereka berdua, kakak dan adik. Pada titik ini, Ding Linglong membantu Ding Xuanji berdiri. Kedua bersaudara itu, yang dipenuhi kebencian yang tak berujung, meninggalkan hutan 10.000 bambu di bawah tatapan rumit dari yang lain. Semua orang yang hadir mengerti bahwa setelah dipukuli sampai titik ini oleh Fang Lin, kehormatan Ding Xuanji benar-benar hilang. Awalnya dia berpikir untuk mempermalukan Fang Lin, tetapi malah berakhir jatuh ke tanah setelah beberapa pukulan dan tendangan. Siapapun orangnya, mungkin akan merasa terlalu malu untuk bertemu orang sekarang. Semua orang memandang Yu Qiufan yang tampak tenang. Namun, dilihat dari keringat di dahinya, jelas bahwa dia tidak setenang yang terlihat di dalam. Ngomong-ngomong, bukankah kamu juga mencoba bertarung tadi? Fang Lin berbalik dan bertanya kepada pemuda jangkung dari Sekte Bela Diri dengan nada polosnya. Pemuda dari Sekte Bela Diri itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, sama sekali tidak. Aku tidak punya niat untuk melawanmu. Aku sudah kesal dengan Ding Xuanji selama ini. Aku hanya mencoba membantumu tadi. Semua orang memandang rendah pemuda itu, berpikir bahwa dia telah melewati batas. Fang Lin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat Fang Lin tidak akan melanjutkan masalah ini, pemuda dari Sekte Bela Diri itu diam-diam menghela napas lega. Apakah kamu kenal Wang Xuanlong? Tanpa diduga, Fang Lin bertanya lagi kepada pemuda dari Sekte Bela Diri itu, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bab 141, Tindakan Yu Qiufan. Pemuda dari Sekte Bela Diri itu terkejut, tidak mengerti mengapa Fang Lin menanyakan pertanyaan ini, dan tidak tahu bagaimana harus menjawab untuk sesaat. Melihatnya tertegun dan terdiam,
Fang Lin mengangkat sudut mulutnya, kamu lebih pintar dari Wang Xuanlong. Mendengar ini, pemuda dari Sekte Bela Diri tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan hanya bisa mengangguk kaku. Kerumunan mulai memandang Fang Lin secara berbeda, semakin banyak yang memperlihatkan kekaguman di mata mereka. Baik Meng Chaoyang maupun Yuki Ufan memandang Fang Lin dengan perasaan campur aduk antara perasaan yang rumit dan kekaguman. Hanya dalam waktu setahun lebih sejak ia bergabung dengan sekte tersebut, Fang Lin telah bangkit dari seorang murid pil yang tidak dikenal hingga memiliki kekuatannya saat ini, yang terasa agak tidak nyata. Meskipun Fang Lin masih dianggap murid junior, tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti itu lagi. Tanpa mempertimbangkan kekuatan di belakang mereka, Fang Lin sekarang sepenuhnya memiliki kualifikasi yang lebih tinggi untuk melampaui 4 elit dari sekte pil. Yang paling terkena dampak di antara mereka adalah Yuki Ufan. Setidaknya sampai persaingan dengan sekte 10.000 kedokteran, Yuki Ufan tidak menganggap Fang Lin penting dan karenanya tidak melakukan tindakan signifikan terhadapnya. Tetapi sekarang, sebelum dia menyadarinya, Fang Lin telah menjadi begitu kuat sehingga Yuki Ufan sepenuhnya menepis gagasan untuk menentangnya. Fang Lin memperhatikan ekspresi semua orang di sekitarnya, tetapi dalam hatinya, dia cukup tenang karena ini memang apa yang telah dia duga. Dalam pertemuan 10.000 hutan bambu ini, bukan saja Yuki Ufan dan Ding Xuanji yang berencana untuk menghadapi Fang Lin, tetapi Fang Lin juga bermaksud untuk menginjak-injak Ding Xuanji dan Yuki Ufan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Rencana Fang Lin adalah hanya mengamati sampai dia mengambil tindakan yang mengejutkan. Orang yang menyaksikan kekuatannya, sayangnya, adalah Ding Xuanji. Fang Lin menunjukkan kekuatannya untuk memperlihatkan bahwa ia bukan lagi orang yang sama dan tidak bisa dianggap enteng. Sekarang tampaknya Fang Lin telah mencapai tujuannya, dan melalui peristiwa ini, reputasi Fang Lin di dalam Sekte Pil akan naik ke tingkat yang sama dengan 4 elit Sekte Pil, jika tidak melampaui mereka. Sedangkan untuk Sekte Bela Diri, Fang Lin tidak peduli dengan reputasinya, tetapi dia ingin orang-orang dari Sekte Bela Diri mengerti bahwa dia tidak bisa dianggap remeh. Ahem, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai pertemuan apresiasi bambu ini. Meng Chaoyang berdeham, mengalihkan perhatian semua orang pada dirinya sendiri. Semua orang kembali ke kenyataan, meskipun adegan Fang Lin memukul Ding Xuanji mengejutkan, mereka datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan apresiasi bambu hari ini. Fang Lin juga bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengobrol dan tertawa dengan semua orang, meskipun tatapannya tanpa sengaja menyapu ke arah Yuki Ufan. Tentu saja, Yuki Ufan memperhatikan, hatinya dipenuhi ketegangan, memahami bahwa meskipun Fang Lin tidak bergerak padanya, dia sedang memberinya peringatan. Pertemuan yang disebut sebagai pertemuan apresiasi bambu merupakan pertemuan sosial, di mana orang-orang akan membahas bambu-bambu di hutan 10.000 bambu dengan merendahkan diri, kemudian masing-masing akan memamerkan beberapa barang untuk diapresiasi oleh orang lain. Jika ada yang tertarik, mereka dapat saling bertukar barang dengan nilai yang sama. Dengan kata lain, pertemuan apresiasi bambu ini juga merupakan pameran dagang skala kecil, di mana para pengikut Sekte Pil dan Sekte Bela Diri dapat bebas berdagang tanpa batasan aturan sekte. Tentu saja, kesempatan gratis seperti itu jarang sekali terjadi setiap tahun, jadi semua orang yang hadir di pertemuan apresiasi bambu ini menghargai kesempatan itu, bermaksud untuk bertukar beberapa barang yang diinginkan selama pertemuan. Terutama para pengikut Sekte Bela Diri, kebutuhan mereka akan pil sangat besar. Namun, pembatasan yang biasa untuk membeli pil terlalu ketat, dan mereka tidak bisa mendapatkan cukup pil. Oleh karena itu, para pengikut Sekte Bela Diri yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan penghargaan bambu ini, semuanya datang dengan persiapan. Fang Lin tidak begitu memahami konteks sebenarnya dari pertemuan apresiasi bambu ini, jadi dia tidak membawa apapun. Oleh karena itu, dalam pameran dagang ini, dia hanya bisa menjadi pengamat, yang membuatnya mendesah penuh penyesalan. Di sisi lain, Du Gunian memiliki banyak harta karun, dan dia berdagang dengan 2 orang pengikut Sekte Bela Diri, membuat mereka berseri-seri karena kegembiraan. Saudara Fang, saya punya barang yang ingin saya tukarkan dengan Anda. Apakah Anda bersedia melakukannya? Sementara Fang Lin diam-diam menyesali tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan, Yuki Ufan diam-diam menghampirinya dan berkata sambil tersenyum. Fang Lin tidak menyangka dia akan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin kamu tukarkan denganku? Melihat Fang Lin, Yuki Ufan berbicara dengan sungguh-sungguh, aku hanya ingin menukar pengampunanmu. Mendengar ini,
Fang Lin mengerti bahwa Yu Qiufan menggunakan kedok pertukaran untuk meredakan ketegangan di antara mereka. Setelah menebak niatnya, Fang Lin juga tertawa dan berkata, "Kalau begitu, aku jadi penasaran barang bagus apa saja yang sudah disiapkan oleh saudara Yu." Melihat senyum di wajah Fang Lin, Yu Qiufan tahu bahwa Fang Lin bukanlah orang bodoh dan pasti mengerti niatnya. Seketika, Yu Qiufan tersenyum misterius dan mengeluarkan botol giok dari tas 9 istananya, dengan hati-hati menyerahkannya kepada Fang Lin. "Silakan lihat, Saudara Fang. Saya harus berusaha keras untuk mendapatkan ini," kata Yu Qiufan. Fang Lin mengambil botol giok itu tanpa takut akan tipu daya Yu Qiufan dan langsung membukanya untuk melihatnya. Di dalam botol giok itu terdapat 3 inti iblis berwarna hitam pekat, dan ki iblis yang kuat langsung memenuhi udara. Fang Lin segera menutup botolnya, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Inti iblis dari binatang iblis transformasi 2 kali, memang barang yang bagus, kata Fang Lin sambil mengangguk. Fang Lin tahu sekilas bahwa 3 inti iblis hitam di dalam botol itu diambil dari setidaknya binatang iblis transformasi 2 kali tahap pertama. Ini akan sangat berharga bagi banyak penyuling pil. Inti iblis merupakan benda yang paling banyak diminati oleh penyuling pil selain bahan obat, terutama inti iblis tingkat tinggi yang sulit didapatkan. Lagi pula, inti iblis diambil dari binatang iblis, dan binatang iblis sulit diburu, jadi inti iblis selalu dianggap berharga dan tidak mudah diperdagangkan di antara penyuling pil. Ketiga inti iblis dari alam transformasi 2 kali ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Yu Qiufan tidak akan bisa mendapatkannya sendiri. Oleh karena itu, ketiga inti iblis ini pasti diberikan kepadanya oleh para tetua, dan Yu Qiufan membawanya kepada Fang Lin, berharap dapat menggunakannya untuk memperoleh kesempatan rekonsiliasi. Dari sini, dapat dilihat bahwa Yu Qiufan bukanlah orang yang sederhana. Hanya orang yang memiliki tekad yang kuat yang dapat memberikan barang-barang berharga seperti itu hanya untuk mendapatkan kesempatan berdamai. Setidaknya dalam pandangan Fang Lin, Yu Qiufan jauh lebih unggul daripada Ding Xuanji. Tidak heran Yu Qiufan memiliki posisi paling kuat di antara 4 elit Sekte Pil. Dia memang bukan orang biasa, Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Yu Qiufan adalah orang yang penuh perhitungan dan cerdas. Ia menyadari bahwa tidak bijaksana untuk terus menentang Fang Lin di masa mendatang. Daripada menjadikan karakter yang tangguh seperti itu sebagai musuh, akan lebih baik jika ia dijadikan teman. Selain itu, Yu Qiufan mengakui bahwa tidak ada konflik yang berarti antara dirinya dan Fang Lin. Satu-satunya hal yang menjadi pertentangan tampaknya adalah Kang Lu. Akan tetapi, Kang Lu telah dibunuh oleh Gu Daofeng, dan karena tidak ada konflik langsung antara keduanya, ada peluang untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Bab 142, King Jianxi. Kakak Yu terlalu baik. Fang Lin tersenyum cerah saat dia secara alami mengantongi botol giok itu. Melihat Fang Lin menerimanya, Yu Qiufan menghela napas lega dan tersenyum. "Fang, kita memang punya beberapa konflik, tetapi itu semua karena Kang Lu. Sekarang Kang Lu akhirnya membayar perbuatannya, menurutku kita harus berdamai. Maukah kau memberiku kesempatan ini?" Fang Lin menepuk bahu Yu Qiufan dengan cara yang familiar. "Apa yang kau bicarakan, Saudara Yu? Kita tidak pernah benar-benar memiliki konflik. Di masa depan, aku masih perlu bergantung pada bantuanmu di Sekte Pil." Yu Qiufan tertawa terbahak-bahak. Tidak, kamu sangat berbakat. Aku khawatir kamu akan segera mencapai puncak. Akulah yang akan membutuhkan bantuanmu di masa depan. Mereka berdua menikmati percakapan mereka, dan bagi orang yang tidak tahu, tampak seolah-olah mereka sudah berteman lama. Meng Chaoyang dan Ouyang Jing agak terkejut melihat mereka berdua berdamai, tetapi mereka segera menyadari bahwa ini hanyalah gaya Yu Qiufan. Orang lain yang hadir, terutama murid-murid Sekte Pil, diam-diam terkejut melihat peningkatan mendadak dalam hubungan Fang Lin dan Yu Qiufan. Bagi Fang Lin, menerima pemberian Yu Qiufan sama saja dengan berdamai dengannya. Di masa depan, selama Yu Qiufan tidak membuat masalah, Fang Lin tidak akan merusak hubungan mereka. Selain itu, dia benar-benar berpikir bahwa Yu Qiufan adalah orang yang unik dan mungkin yang paling licik di antara 4 elit Sekte Pil. Meskipun Fang Lin tidak takut jika dia menjadi musuhnya, itu akan sangat merepotkan. Lebih baik untuk segera menyingkirkan masalah ini. "Saudara Fang, saya ingin tahu apakah Anda membawa barang bagus. Saya ingin menukarnya dengan beberapa pil," kata Ouyang Jing kepada Fang Lin. Fang Lin mengangkat bahu, berkata tanpa daya, "Aku tidak membawa apapun selain gadis ini. Mengapa kau tidak membawa harta karun?"
dan aku akan memberikannya padamu. Saat mengatakan ini, Fang Lin menunjuk ke arah Nona Dugu yang tidak jauh darinya. Nona Dugu segera membelalakkan matanya karena marah, melotot ke arah Fang Lin. Ouyang. Jing merasa malu, terbatuk, dan menegur, bagaimana kamu bisa bercanda tentang Nona Dugu? Fang, kamu salah. Fang Lin mengangkat bahu, gadis ini hanyalah beban di sisiku. Aku ingin menjualnya untuk mendapatkan harta karun. Semua orang sedikit tersentak mendengar kata-katanya. Bagaimana mungkin permata berharga keluarga Dugu diperlakukan seperti kubis dan dianggap sebagai imbalan atas beberapa harta di mata Fang Lin? Ah, saudara Fang, kamu membuat orang lain iri, karena memiliki gadis secantik itu di sisimu. Yu Qiufan berkata dengan nada main-main. Meng Chaoyang juga menatap Fang Lin dengan ekspresi aneh di matanya, jelas menyiratkan sesuatu. Sebagai seorang pria, Fang Lin langsung mengerti. Saudara Fang, mereka mengatakan keakraban menumbuhkan rasa sayang. Karena Anda telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Nona Dugu, apakah Anda mulai memiliki perasaan padanya? Tanya Ouyang Jing sambil tertawa. Tak jauh dari situ, Nona Dugu nampaknya mendengar perbincangan mereka dan menatap yang lain dengan marah, siap membantah. Abaikan saja dia. Aku sama sekali tidak tertarik pada gadis menyebalkan ini. Semakin cepat aku mengajarinya mengguncang 3 gunung, semakin cepat pula aku bisa menyuruhnya pergi. Fang Lin berkata dengan santai. Pembicaranya mungkin tidak bermaksud banyak, tetapi hal ini membangkitkan minat para pendengarnya. Disebutkannya Saking Tree Mountains segera menarik perhatian Ouyang Jing, Meng Chaoyang, dan Yu Qiufan. Sebagai penyuling pil, tidak ada yang tidak tertarik pada Saking Tree Mountains. Setelah mendengar bahwa Fang Lin telah mengajarkannya kepada Nona Dugu, ketiganya secara alami mulai merumuskan beberapa ide. Itu adalah godaan yang tak tertahankan, mereka mungkin akan kehilangan ketenangannya, tidak peduli siapapun mereka. Saudara Fang, bolehkah saya bertanya di mana Anda belajar mengguncang 3 gunung? Ouyang Jing ragu-ragu sebelum bertanya. Fang Lin menjawab, saya bertemu dengan seorang tetua di tahun-tahun awal saya. Dia mengajari saya Saking 3 gunung, dan banyak formula pil. Mendengar ini, ekspresi Ouyang Jing dan yang lainnya campur aduk. Mereka semua mengangguk sedikit. Mereka tidak tahu apakah perkataan Fang Lin benar atau salah, tetapi tidak ada yang mempertanyakannya. Jika Fang Lin memilih cara seperti ini untuk mengatakannya, maka beginilah cara mereka akan mendengarkan. Jadi kamu benar-benar mengajarkan Saking Tree Mountains kepada Nona Dugu? Meng Chaoyang juga bertanya. Fang Lin mengangguk tanda mengiyakan. Melihat ini, ketiganya merasa semakin gelisah. Jika Fang Lin bisa mengajarkan Saking 3 gunung untuk Nona Dugu, bukan tidak mungkin dia juga mengajarkannya, adalah. Tentu saja, meskipun mereka berpikir demikian, sulit meminta Fang Lin untuk mengajari mereka Saking Tree Mountains. Fang Lin menatap mereka bertiga, memperhatikan setiap ekspresi halus di wajah mereka. Tentu saja, dia sangat jelas tentang apa yang mereka pikirkan. Tuan-tuan, apakah kalian juga ingin mempelajari Saking Tree Mountains? Fang Lin bertanya sambil tersenyum menggoda. Ouyang Jing dan yang lainnya memasang ekspresi canggung. Fang Lin hanya tertawa dan berkata, jika kalian benar-benar ingin belajar, aku tidak akan pelit. Aku akan memberikan Saking Tree Mountains kepada orang yang tepat, sehingga semua murid Sekte Pil memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Teknik pemurnian pil kuno ini seharusnya tidak hanya berada di tangan beberapa orang saja. Mendengar ini, Ouyang Jing dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Fang Lin, tetapi itu juga tidak menghilangkan niat mereka. Tepat pada saat ini, sosok lain perlahan mendekat dari luar hutan bambu. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan, tetapi segera, ekspresi Meng Chaoyang dan yang lainnya berubah drastis, dan para murid sekte bela diri. Sektor melangkah maju untuk menyambut pendatang baru. Saudara Fang, ada orang penting di sini, kata Meng Chaoyang. Fang Lin mengeluarkan suara mengerti dan melihat ke atas. Dia langsung terkejut. Pendatang baru itu berpakaian hitam dan, meskipun tidak tampan, ia memancarkan aura kepahlawanan. Ada sebilah pedang tergantung di belakang punggungnya. Salam, Saudara King Jianxi. Para murid sekte bela diri memberi hormat serempak. King Jianxi, siapa dia? Fang Lin bertanya dengan bingung. Meng Chaoyang dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama keluarganya? Sebelum mereka bisa menjelaskan kepada Fang Lin,
mereka bergabung dengan murid-murid Sekte Pil lainnya, melangkah maju, dan menyapa King Jianxi. Kami minta maaf karena tidak menyapa Anda dari jauh, Saudara King Jianxi. Ouyang Jing memimpin dalam meminta maaf. King Jianxi sangat santai dan melambaikan tangannya sambil tertawa, tidak perlu begitu. Aku hanya datang ke sini dengan santai. Pada titik ini, hanya Fang Lin dan Nona Dugu yang belum menyapa King Jianxi, yang membuat mereka semakin menonjol. King Jianxi memandang Fang Lin dan Nona Dugu, menilai mereka dengan tatapan penuh perhitungan. Kudengar murid Fang ada di sini. Siapa di antara kalian yang murid Fang? King Jianxi bertanya. Bab 143, murid nomor 1 Sekte Bela Diri. Sebuah pertanyaan retoris yang disengaja. Fang Lin melihat sekeliling, lalu dengan tampilan kepolosan yang sempurna, dia berkata kepada King Jianxi, aku rasa Fang Lin tidak ada di sini. Setiap orang, Dugu Nian, yang berdiri di samping Fang Lin, menatapnya sambil tersenyum. Orang ini benar-benar tahu bagaimana harus bersikap, apakah dia pikir semua orang bodoh. Bahkan King Jianxi tidak menyangka Fang Lin ternyata seorang aktor hebat, dan tak dapat menahan senyum pahitnya. Fang, aku datang ke sini hanya untuk bertemu denganmu. Kamu tidak seharusnya bersikap seperti ini. King Jianxi berkata sambil menatap Fang Lin dengan senyum tipis. Fang Lin mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, kurasa kau salah orang. Namaku Fang Damu, dan Fang tidak ada di sini. Dugu Nian tidak dapat menahan diri lagi. Ketika mendengar nama, Fang Damu, dia tertawa terbahak-bahak. Fang Lin menatapnya dengan jengkel. Aku berusaha menjaga aktingku dengan sempurna, tetapi kau malah membongkar kedokku dengan tawamu. Fang Lin tidak ingin bersikap seperti ini, dia hanya tidak yakin dengan niat King Jianxi. Jika orang ini ada di sini untuk mengganggunya, bukankah itu akan menjadi akhir baginya? Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu King Jianxi, Fang Lin bisa merasakan ancaman yang ditimbulkannya. Fang Lin sangat jelas dalam benaknya. Dia jelas bukan tandingan King Jianxi. Bahkan jika mereka belum pernah bertarung sebelumnya, Fang Lin sudah tahu ini dengan sangat baik. Ini adalah pria yang sangat tangguh, setidaknya Fang Lin belum pernah bertemu banyak orang yang lebih tangguh daripada King Jianxi. Fang, terus terang saja, Nona Han telah memberiku kepercayaan untuk menemuimu. King Jianxi berkata dengan sedikit ramah. Mendengar ini, alis Fang Lin terangkat, dan yang lainnya juga tampak terkejut. Nona Han, saya tidak begitu mengerti, saudaraku, kata Fang Lin, tenang seperti biasa. King Jianxi melirik orang-orang di sekitarnya dan tidak menahan diri. Dia berkata kepada Fang Lin, saya adalah teman baik Nona Han dan Nona Han Xiaoxing. Mereka meminta saya untuk datang dan bertemu dengan Anda, bintang baru dari Sekte Kabut Ungu. Saya juga berharap untuk mengenal Anda, jadi saya datang ke sini. Mohon jangan salah paham. Mendengar ini, dan mengamati ekspresi King Jianxi, Fang Lin cukup yakin bahwa semuanya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Senyum kemudian muncul di wajahnya. Jika kamu mengatakannya lebih awal, aku tidak perlu berpura-pura bodoh. Fang Lin tertawa. King Jianxi tersenyum kecut, apakah aku benar-benar terlihat begitu garang? Fang Lin tertawa terbahak-bahak, dan King Jianxi ikut tertawa terbahak-bahak. Ada satu hal lagi. Kudengar kau telah menembus level elemen tanah. Sebagai ahli langka di antara murid-murid Sekte Pil, aku ingin sekali bertanding denganmu. Maukah kau membantuku, saudaraku? King Jianxi tiba-tiba bertanya. Senyum Fang Lin membeku di wajahnya, dan dia hampir mengumpat keras. Kau tidak bermaksud jahat, tapi jelas kau mencari masalah. Kau sangat licik, dan bahkan menggunakan Nona Han untuk menipuku. King Jianxi menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku, jangan meremehkan dirimu sendiri. Mengingat bahwa kamu telah berurusan dengan Wang Xuanlong dengan mudah, kekuatanmu sudah terlihat jelas. Selain itu, aku berjanji untuk berhenti begitu pemenangnya sudah jelas selama kontes kita dan tidak akan menyakitimu. Sungguh aku akan mempercayaimu. Fang Lin berpikir dalam hati sambil terus menggelengkan kepalanya. Meskipun terus-menerus menghindari perlombaan akan sangat memalukan, tanpa malu-malu menantang seseorang yang jauh lebih kuat, dan kemudian dikalahkan secara memalukan sesudahnya akan menjadi kehilangan muka yang sesungguhnya. Melihat penolakan Fang Lin yang terus-menerus, kekecewaan tampak di wajah King Jianxi, tetapi dia tidak memaksa. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu, saudaraku. Namun, aku akan menantangmu di masa depan, dan aku harap saat itu kamu tidak akan menolak lagi. Fang Lin segera menepuk dadanya dan berkata,
begitu aku berhasil menembus alam asal surgawi, aku akan memberimu kontes yang memuaskan, saudaraku. Mulut King Jianzi berkedut, dan yang lainnya juga tampak agak bingung. Ahem, aku harus segera pergi. Sekarang setelah kita bertemu, tentu saja aku harus memberimu hadiah. King Jianzi berkata, meraih tas Istana Sembilan dan mengeluarkan selembar batu giok. Terimalah ini, saudaraku. Ini adalah buku panduan pedang. King Jianzi menyerahkan slip giok itu kepada Fang Lin dan segera pergi. Fang Lin memegang slip giok itu tetapi tidak memeriksanya secara rinci. Sebaliknya, dia langsung memasukkannya ke dalam tas Istana Sembilan miliknya dengan suasana hati yang cukup baik. King Jianzi ini cukup bijaksana untuk tahu memberikan hadiah pertemuan. Fang Lin berpikir dalam hati. Kemudian dia tiba-tiba teringat, bukankah dia seharusnya memberi King Jianzi hadiah pertemuan juga? Pikiran ini hanya terlintas dalam benak Fang Lin sejenak sebelum lenyap tanpa jejak. Fang, jaringanmu sungguh luar biasa, kamu bahkan berhasil berteman dengan saudara King Jianzi. Ouyang Jing dan yang lainnya mendekat dengan sedikit rasa iri dan heran. Fang Lin bertanya dengan bingung, siapa sebenarnya King Jianzi? Mereka bertiga saling berpandangan, semuanya berpikir, setelah semua ini, kamu masih belum tahu siapa King Jianzi. Jadi, Meng Chaoyang menjelaskan kepada Fang Lin. Mendengar penjelasan Meng Chaoyang, Fang Lin membelalakkan matanya penuh kekaguman dan rasa takjub, diam-diam berseru betapa beruntungnya dia. Itu benar-benar keputusan yang sulit. Jika aku benar-benar bertarung dengan King Jianzi, aku akan kehilangan mukaku. Fang Lin menghela napas lega. Sekarang setelah dia mengerti, King Jianzi ini dianggap sebagai orang nomor satu di antara murid-murid Sekte Bela Diri, dan ini bukan hanya pendapat rekan-rekannya, tetapi juga para tetua di seluruh Sekte Bela Diri. Nomor satu di Sekte Bela Diri. Terlebih lagi, King Jianzi adalah murid sejati Sekte Bela Diri. Guru King Jianzi bukanlah Xing Tianxiao, kepala Sekte Bela Diri, melainkan saudara laki-laki Han Loyun, Han Mufeng, yang merupakan salah satu yang terkuat di Sekte Kabut Ungu. Bahkan Xing Tianxiao mengakui bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru King Jianzi. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan saudara Master Sekte Han Mufeng, salah satu petarung teratas Sekte Kabut Ungu, membimbing King Jianzi. Meskipun Sekte Bela Diri memiliki murid sejati lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat dibandingkan dengan King Jianzi, baik dari segi kekuatan maupun status. Banyak orang percaya bahwa dalam waktu 10 tahun, King Jianzi akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Xing Tianxiao, menjadikannya calon penerus ketua Sekte Bela Diri. Ketika puncak pencarian obat milik Sekte Pil dibuka sebelumnya, danau pedang tenggelam milik Sekte Bela Diri juga dibuka. King Jianzi memperoleh pedang penghakiman atas di dalam danau pedang tenggelam. Dia benar-benar memiliki keberuntungan berlimpah. Hal terpenting adalah bahwa King Jianzi memiliki reputasi yang sangat baik di Sekte Kabut Ungu. Tidak ada seorang pun yang tidak menghormatinya saat namanya disebut. Fang, sekarang kamu sudah terhubung dengan saudara King Jianzi, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan di Sekte Bela Diri. Meng Chaoyang berkata sambil mendesah. Fang Lin tidak terlalu memperhatikan semua ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, jadi di antara generasi muda di Sekte Kabut Ungu, King Jianzi adalah yang paling kuat. Mendengar pertanyaan Fang Lin, Meng Chaoyang dan yang lainnya ragu-ragu sejenak. Saat itu, Ouyang Jing akhirnya memberanikan diri untuk berkata, sebenarnya tidak demikian. Konon, Nona Han Xiaoxing sudah bertarung dengan King Jianzi sebanyak 3 kali, tetapi setiap kali, King Jianzi selalu kalah. Apa? Fang Lin terkejut. King Jianzi, yang begitu kuat, sebenarnya telah kalah dari Han Xiaoxing 3 kali. Bab 144, 16 Gaya Tanpa Nama. Tidak heran Fang Lin begitu tercengang. King Jianzi dikenal sebagai prajurit terbaik di Sekte Bela Diri. Dia memiliki bakat luar biasa tetapi telah dikalahkan oleh Han Xiaoxing 3 kali. Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa mengerikan kekuatan Han Xiaoxing. Fang Lin melirik Du Gunian di sampingnya dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dalam diam. Tampaknya ketika Han Xiaoxing memukul Du Gunian dengan kasar sebelumnya, dia pasti menahan diri. Jika tidak, Du Gunian pasti sudah dipukuli sampai mati. Fang, sepertinya Nona Han tertarik padamu. Kalau tidak, King Jianzi tidak akan datang berkunjung untuk menemuimu, kata Yu Qiufan dengan penuh arti. Fang mengangguk, memahami bahwa tindakan King Jianzi yang mengunjungi dan memberikan buku panduan pedang jelas dirancang untuk membangun momentumnya. Han Yinyu tahu bahwa Fang Lin tidak kekurangan kekuatan atau bakat dalam alchemy Tao.
Yang paling kurang darinya adalah kekuatan. Walaupun Han Yinyu dapat berdiri di belakang Fang Lin sebagai pendukungnya, dia adalah putri dari Master Sekte, dan statusnya terlalu sensitif untuk terlalu jelas. Oleh karena itu, Han Yinyu memilih pendekatan yang halus, dengan membiarkan Qing Jianzi muncul dan membangun hubungan dengan Fang Lin. Dengan begitu, secara tidak langsung ia juga meningkatkan pengaruh Fang Lin. Sudah pasti bahwa setelah konferensi Bambu View hari ini, berita tentang Qing Persekutuan khusus Jianzi dengan Fang akan menyebar ke seluruh Sekte Kabut Ungu. Mereka yang berniat menyakiti Fang Lin harus mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Meng Chaoyang dan Yu Qiufan menatap Fang Lin, mata mereka penuh dengan kompleksitas dan refleksi. Fang Lin saat ini sudah tak tertandingi oleh 4 elit Sekte Pil. Momentumnya yang meningkat bahkan tampaknya melampaui mereka. Hanya dalam waktu 1 tahun, ia telah melangkah dari seorang murid Pil ke status ini. Rasanya seperti mimpi. Kalau saja setahun yang lalu, tak seorang pun akan bisa membayangkan Fang Lin akan bangkit secepat itu sama sekali di luar jangkauan pengetahuan umum. Fang, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Ouyang Jing merenung sejenak sebelum berbicara pada Fang Lin. Segera, Yu Qiufan dan Meng Chaoyang menjauh untuk terlibat percakapan dengan yang lain. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Saudara Ouyang? Tanya Fang Lin. Ouyang Jing berkata, Fang, aku ingin tahu apakah kamu tertarik menemaniku ke aliansi Pil. Fang Lin terkejut, pergi ke aliansi Pil. Untuk apa? Ouyang Jing berkata, dengan bakatmu, tetap di aliansi Pil mungkin lebih baik daripada tetap di Sekte Kabut Ungu. Perkataannya cukup lugas, dan Fang Lin mengerti bahwa Ouyang Jing sedang mencoba merayunya. Namun, itu tidak mengejutkan. Ouyang Jing pada dasarnya adalah bagian dari aliansi Pil sekarang. Hubungannya dengan Sekte Pil tidak terlalu penting. Dengan kehadiran Gu Daofeng, Ouyang Jing tidak dapat benar-benar menganggap dirinya sebagai murid Sekte Pil. Bakat luar biasa yang ditunjukkan oleh Fang Lin tentu saja membuat Ouyang Jing ingin membawanya ke aliansi Pil. Fang, kau pasti lebih memahami Gu Daofeng daripada yang perlu kujelaskan. Tetap berada di Sekte Pil, pada akhirnya sulit untuk terus maju. Namun, aliansi Pil tidaklah sama. Di sana kau bebas, dengan sumber daya dan koneksi yang lebih besar daripada di Sekte Kabut Ungu. Mengingat bakatmu, aliansi Pil akan menjadi tempat yang tepat bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu, kata Ouyang Jing dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya, Fang Lin agak tergoda dengan usulan Ouyang Jing. Bagaimanapun, aliansi Pil memang jauh lebih kuat daripada Sekte Kabut Ungu. Bahkan dapat dikatakan bahwa 10 Sekte Kabut Ungu bersama-sama tidak akan mencapai aliansi Pil. Akan tetapi, Fang juga memiliki beberapa kekhawatiran yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Aliansi Pil memang tempat yang luar biasa, tetapi juga penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Dengan banyaknya master di dalamnya, Fang Lin membawa banyak rahasia. Jika seseorang menemukan rahasianya, itu akan menjadi bencana besar. Jadi, setelah sedikit pertimbangan, Fang Lin memutuskan bahwa akan lebih baik untuk tidak terlalu terlibat dengan aliansi Pil sebelum memiliki kekuatan yang cukup. Saudaraku, aku tidak akan bertele-tele. Aku memang memiliki keinginan kuat untuk bergabung dengan aliansi Pil, tetapi saat ini aku lebih suka tinggal di Sekte Pil. Jika aku tidak tahan di masa depan dan ingin berlindung di bawah naunganmu, aku harap kamu tidak akan meremehkanku, kata Fang Lin sambil tersenyum. Mendengar ini, Ouyang Jing menghela nafas dalam diam, menepuk bahu Fang Lin. Baiklah, tetapi aku tetap menyarankanmu untuk melakukan penilaian di aliansi Pil sesegera mungkin dan memperoleh status penyuling Pil. Dengan identitas penyuling Pil dari aliansi Pil, bahkan jika Gu Daofeng ingin berurusan denganmu, dia tidak akan berani melakukannya dengan gegabah. Selain itu, jika kamu memperoleh identitas penyuling Pil 1 kuali sebelum akhir tahun, kamu dapat menjadi murid menengah tanpa melakukan ujian promosi. Fang Lin mengangguk, ketika masalah ini selesai, aku akan menemanimu ke aliansi Pil. Ouyang Jing tertawa, tentu saja. Aku tidak akan tinggal lama di Sekte Pil. Aku akan kembali ke aliansi Pil dalam 3 hari. Aku akan mencarimu nanti. Keduanya mencapai kesepakatan. Fang Lin memutuskan untuk menemani Ouyang Jing ke aliansi Pil untuk penilaian penyuling Pil 3 hari kemudian. Konferensi Bambu View berakhir relatif cepat karena kedatangan Qing Jianzi. Selain Ding Xuanji yang malang, semua peserta lainnya telah memperoleh banyak hal, terutama mereka yang menyaksikan kebangkitan Fang Lin.
Setiap orang yang menghadiri konferensi Bamboo View mencatat untuk tidak memprovokasi Fang Lin. Adapun Fang Lin sendiri, ia juga memperoleh beberapa keuntungan dari partisipasinya dalam konferensi Bamboo View. Selain buku pedang yang diberikan oleh King Jianzi, ia juga menerima 3 inti iblis dari Yu Qiufan. Fang Lin belum mendapat kesempatan untuk melihat buku panduan pedangnya, tetapi 3 inti iblis saja sudah sepadan dengan perjalanannya. Setelah konferensi Bamboo View berakhir, semua orang bubar. Berita tentang penampilan Fang Lin yang mengalahkan Ding Xuanji di konferensi dan upaya King Jianzi untuk menjalin hubungan dengan Fang Lin menyebar ke seluruh Sekte Kabut Ungu. Semua orang yang mendengar kedua berita ini merasa tidak percaya. Baik itu Sekte Pil maupun Sekte Bela Diri, semua orang tercengang. Awalnya, sebagian orang tidak percaya, tetapi semakin banyak berita nyata yang tersebar. Terutama ketika sebagian orang melihat sosok Ding Xuanji yang putus asa meninggalkan tempat kejadian, membuat semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tiba-tiba, ketenaran Fang Lin meningkat drastis, beberapa bahkan menyebutnya bersama dengan 4 tokoh elit dari Sekte Pil. Bersama-sama mereka sekarang disebut sebagai 5 cendekiawan terkemuka dari Sekte Pil. Mengenai keributan di dunia luar, Fang Lin tidak terlalu memedulikannya. Setelah konferensi Bamboo View berakhir, ia mulai mempelajari buku pedang yang diberikan oleh King Jianzi. Terus terang saja, Fang Lin tidak suka menggunakan pedang. Ia lebih suka menyerang lawannya secara langsung dengan tungkupilnya. Berdasarkan pepatah yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak keterampilan, jika tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan, Fang Lin mulai mempelajari buku pedang yang tidak disebutkan namanya ini. Memang, buku itu dibuat dengan sangat buruk sehingga tidak ada namanya sama sekali. Karena itu, Fang Lin merasa ragu apakah itu barang rongsokan yang digunakan King Jianzi untuk menipunya. Namun, setelah membacanya, dia mengerti bahwa buku pedang itu luar biasa. Meskipun Fang Lin tidak pernah berlatih pedang di kehidupan sebelumnya, wawasannya cukup untuk menilai bahwa 16 jurus pedang yang tercatat di kitab pedang sangat ringkas namun mudah dipahami dan memerlukan penyempurnaan berkelanjutan. Fang Lin menyadari bahwa banyak buku pedang yang tampak mencolok di permukaan tetapi tidak memiliki isi. Jurus pedang yang benar-benar kuat biasanya tidak dihiasi dan lugas. Bab 145, Ibu Kota Qian. Di halaman Fang Lin, Du Gunian menatapnya dengan wajah penuh kebencian dan ketidakpuasan, sambil menggenggam pedang kayu di tangannya. Ayo, teruslah berlatih bersamaku. Fang Lin mengabaikan tatapan kesal Du Gunian dan mendesaknya. Du Gunian merasa tak berdaya, saat Fang Lin maju dengan pedangnya, melakukan serangkaian 16 teknik pedang tanpa nama. Du Gunian hampir tidak memiliki kekuatan untuk menangkisnya, meskipun Fang Lin tidak menggunakan sedikit pun kekuatan batinnya. Du Gunian menerima beberapa serangan dan dalam keadaan marah, melemparkan pedang kayunya ke tanah. Aku tidak akan berlatih lagi. Kau hanya menindasku. Protes Du Gunian dengan marah. Fang Lin menyeringai padanya dan berkata, berlatihlah denganku sedikit lebih lama. Gurumu hanya punya satu permintaan, tidak bisakah kau memenuhinya? Du Gunian begitu gelisah hingga ia menggertakkan giginya. Sejak Fang Lin mewariskan teknik mengguncang 3 gunung kepadanya, ia memamerkan dirinya sebagai gurunya. Meskipun Du Gunian enggan memanggil Fang Lin sebagai tuannya, secara teknis, Fang Lin memang tuannya. Tuan macam apa kamu? Kamu hanya menggertakku. Jika aku punya tuan sepertimu, aku mungkin tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, balas Du Gunian. Fang Lin meletakkan pedang kayunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, murid, bagaimana mungkin kau berbicara kepada gurumu seperti ini? Jangan marah. Begitu aku mengajarkanmu lebih banyak teknik Tao alkimia di masa depan, kau akan mengerti usaha yang kulakukan hari ini. Du Gunian bahkan tidak melirik Fang Lin sedikit pun, menjejakkan pantatnya di tanah, bertekad untuk tidak berlatih pedang dengannya lagi. Melihat perlawanan Du Gunian, Fang Lin menghela napas dan bergumam, mengapa aku menerima murid yang tidak berguna seperti itu? Du Gunian, Fang Lin telah menguasai buku pedang tanpa nama yang diberikan oleh King Jianzi hanya dalam 2 hari. Dia bahkan telah menghafalnya. Bagaimanapun, ke-16 jurus pedang tanpa nama ini sangat halus. Jurus-jurus ini mudah diingat tetapi butuh waktu lama untuk menguasainya. Sekalipun Fang Lin memiliki bakat yang luar biasa, saat ini ia belum mampu melakukan gerakan-gerakan tersebut semulus air mengalir. Du Gunian telah banyak menderita selama 2 hari ini. Dia dipaksa berlatih pedang dengan Fang Lin dan telah diinjak-injak selama 2 hari penuh.
Sekalipun mereka menggunakan pedang kayu, sekalipun Fang Lin tidak menggunakan kekuatan batinnya saat berlatih, Dugu Nian tetap saja disiksa tanpa henti olehnya. Dia, permata keluarga Dugu, sedang digunakan sebagai target latihan pedang Fang Lin. Jika orang-orang dari keluarga Dugu mengetahui hal ini, mereka mungkin akan datang menyerang dengan marah. Besok aku akan meninggalkan Sekte Pil bersama Ouyang, dan aku akan pergi selama beberapa hari. Kau tinggal di sini dan awasi rumah ini, Fang Lin memberitahu Dugu Nian sambil meliriknya. Dugu Nian mendengus dan berkata, tidak mungkin, mengapa kamu harus pergi jalan-jalan, meninggalkanku untuk menjaga rumah yang rusak ini. Aku juga ingin pergi. Fang Lin melotot padanya, apa yang akan kau lakukan di sana? Hanya mencari masalah untukku. Dugu Nian cemberut, bukankah itu hanya pergi ke aliansi Pil? Aku tidak asing dengan itu. Ketika kami berada di negara Suan, aku sering mengunjungi aliansi Pil. Fang Lin berkata dengan tegas, pokoknya, kali ini kamu tidak bisa mengikutiku. Kalau kamu tidak mau tinggal di sini, pergilah ke tempat yang seharusnya. Mendengar kata-kata itu, Dugu Nian segera mengerti, dia mencoba menyingkirkannya lagi. Tidak mungkin. Aku akan ikut denganmu. Dugu Nian menunjukkan sisi keras kepalanya. Fang Lin menatap Dugu Nian, menepuk tas istana sembilannya dan mengeluarkan tali hitam. Melihat Fang Lin menarik tali, Dugu Nian mundur ketakutan, berkata dengan cemas. Apa yang kau coba lakukan? Aku peringatkan kau, jika kau berani mengikatku, aku akan memberitahu Paman Enam dan memintanya untuk mencabik-cabikmu. Mendengar perkataannya, Fang Lin ragu-ragu dan mulai merasakan sakit kepala. Sekarang, Fang Lin tidak bisa lagi mengikat Dugu Nian dan menggantungnya di pohon seperti yang pernah dilakukannya dulu. Jika dia berani melakukan itu, orang-orang dari keluarga Dugu pasti akan membunuhnya kali ini. Melihat ekspresi Fang Lin yang tertegun, Dugu Nian tampak sangat menang dan bersenandung puas. Fang Lin diam-diam menyingkirkan tali itu dan berkata, kau boleh mengikutiku jika kau mau, tapi jangan membuatku mendapat masalah. Dugu Nian mengangguk penuh semangat, tanda setuju. Tetapi melihat sikap Dugu Nian, Fang Lin tidak dapat menahan perasaan bahwa menyetujui untuk membawanya ke aliansi Pil agak tidak dapat diandalkan. Keesokan harinya, Ouyang Jing tiba pagi-pagi sekali. Tatapan mata Ouyang Jing berubah saat dia melihat Fang Lin dan Dugu Nian berada di bawah satu atap. Ketika Ouyang Jing mengetahui bahwa Dugu Nian juga akan menemani mereka dalam perjalanan ini, dia tidak terkejut ataupun menentangnya. Meninggalkan Sekte Pil bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Setiap murid resmi yang ingin pergi untuk suatu tugas harus mendapat persetujuan dari 3 tetua dan memperoleh mandat sebelum mereka dapat pergi. Kalau tidak, tanpa mandat, mereka akan dihentikan di pintu gerbang. Karena Ouyang Jing memegang jabatan di aliansi Pil dan bahkan menjadi setengah anggotanya, dia bisa datang dan pergi dengan bebas tanpa dibatasi oleh peraturan Sekte Pil. Adapun Dugu Nian, yang bukan anggota Sekte Pil, dia bahkan memiliki kebebasan yang lebih besar. Namun, bagi Fang Lin, karena identitasnya, jika ia ingin meninggalkan Sekte Pil, ia masih perlu mendapatkan persetujuan dari setidaknya 3 tetua. Kemudian, ketiga tetua ini akan menemaninya untuk mendapatkan mandat dari Gu Daofeng. Menemukan 3 tetua itu mudah. Salah satunya adalah Meng Wuyu dan yang lainnya adalah Mu Yan. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Fang Lin merasa ia harus mencari tetua lain yang lebih berpengaruh, jadi ia mencari Yan Zhengfeng. Ketiga tetua setuju dan kemudian menemani Fang Lin menemui Gu Daofeng. Mandat itu segera jatuh ke tangan Fang Lin. Gu Daofeng tidak menyusahkan Fang Lin dalam masalah ini. Lagi pula, bahkan Yan Zhengfeng telah campur tangan. Jika dia tetap menolak, akan sulit untuk membenarkannya. Dengan mandat di tangan, tanpa penundaan, ketiganya segera meninggalkan Sekte Pil. Tujuan mereka adalah ibu kota negara Qian, rumah bagi cabang aliansi Pil terbesar di negara itu. Perjalanannya panjang, tetapi tenang. Setelah 10 hari perjalanan tanpa henti, mereka tiba di ibu kota Qian. Sebagai ibu kota negara Qian, kota ini megah, luas, dan sangat makmur. Kota ini juga merupakan tempat kedudukan kekuatan paling kuat di negara Qian, keluarga kerajaan Daqian. Dapat dikatakan bahwa ibu kota Qian adalah tempat yang paling menakjubkan di seluruh negara Qian. Bahkan jika tuan dari negara lain datang, mereka sama sekali tidak akan berani bertindak gegabah di ibu kota Qian. Di ibu kota Qian yang luas, terdapat beragam orang dari semua sisi. Itu adalah campuran orang yang kompleks. Konon,
Jumlah orang kuat yang tersembunyi di ibu kota Qian setara dengan setengah jumlah orang kuat di seluruh negeri Qian. Ini membuktikan banyaknya individu tangguh yang bersembunyi di ibu kota Qian. Fang Lin dan rekan-rekannya memasuki ibu kota Qian tanpa halangan apapun. Karena sudah larut malam, mereka tidak terburu-buru ke aliansi Pil. Memanfaatkan kesempatan langka ini untuk meninggalkan Sekte Pil, Ouyang Jing mengajak Fang Lin dan Du Gunian untuk menikmati tur keliling ibu kota Qian. Baik Fang Lin maupun Du Gunian, sebagai turis yang bersemangat, sangat menikmati perjalanan mereka di ibu kota Qian di bawah bimbingan Ouyang Jing. Bab 146, sulit diterima. Keesokan paginya, Fang Lin dan Ouyang Jing keluar dari halaman. Ouyang Jing memiliki tempat tinggal di ibu kota Qian, yang menunjukkan kekayaan dan statusnya. Oleh karena itu, Fang Lin dan Du Gunian tentu saja tidak perlu menginap di penginapan. Ketiganya menghabiskan malam sebelumnya menjelajahi kota. Fang Lin dan Du Gunian sama-sama merasakan kemegahan kota. Du Gunian khususnya hampir melompat ke parit pelindung kota untuk berenang tadi malam, tetapi ditarik kembali oleh Fang Lin. Setelah beristirahat selama 6 jam, Fang Lin harus bergegas lagi pagi-pagi ke cabang aliansi Pil di ibu kota Qian untuk berpartisipasi dalam ujian penyuling Pil. Du Gunian tidak menemaninya, karena ia sangat lelah dari petualangan semalam dan hanya ingin tidur saja tanpa ada niatan untuk bangun. Karena Du Gunian tidak ikut, hal ini sangat cocok bagi Fang Lin, jadi dia dan Ouyang Jing berangkat menuju aliansi Pil. Fang Lin cukup penasaran dengan apa yang disebut aliansi Pil ini. Bagaimanapun, ini adalah organisasi yang hanya terdiri dari penyuling Pil, dan pengaruhnya tersebar di 9 negara, membuatnya sangat kuat. Di kehidupan Fang Lin sebelumnya, tidak ada aliansi Pil. Saat itu, agar penyuling Pil memperoleh status asli, mereka harus datang ke Istana Suci Pil tempat Fang Lin tinggal, dan baru setelah mengikuti ujian, Istana Suci Pil akan memberi mereka identitas penyuling Pil asli. Dapat dikatakan bahwa aliansi Pil saat ini memiliki beberapa kesamaan dengan Istana Suci Pil di kehidupan masa lalu Fang Lin. Ouyang Jing segera membawa Fang Lin ke aliansi Pil. Yang menarik perhatian mereka adalah gedung tinggi berwarna putih yang megah, pemandangan yang langka di seluruh ibu kota Qian. Biasanya, hanya pasukan luar biasa yang bisa tinggal di dalam gedung setinggi itu, dan tulisan, aliansi Pil, yang tergantung di atas pintu masuk menunjukkan keunikan tempat ini. Disinilah kita. Ini adalah cabang aliansi Pil di negara Qian. Ouyang Jing menunjuk ke arah gerbang aliansi Pil, tersenyum saat dia berbicara kepada Fang Lin. Fang Lin melihat sekeliling dan melihat 4 pria tangguh berdiri di depan gerbang aliansi Pil, dan mereka tampak cukup menakutkan. Ketika warga biasa melewati tempat ini, mereka akan mengambil jalan memutar karena takut. Fang, apakah kamu tahu 3 tipe orang yang tidak diizinkan memasuki aliansi Pil? Ouyang Jing tiba-tiba bertanya. Fang Lin menggelengkan kepalanya, dia tentu saja tidak tahu. Ouyang Jing kemudian menjelaskan, mereka yang telah dilucuti Pilnya. Status penyuling, mereka yang tidak menghormati penyuling Pil, mereka yang terdaftar di Pil. Daftar hitam para penyuling. Ketiganya adalah yang tidak diizinkan masuk. Selama salah satu dari kondisi ini terpenuhi, seseorang tidak akan diizinkan masuk ke cabang manapun dari aliansi Pil. Fang Lin mengangguk sambil berpikir, merasa aturan, 3 orang tidak diizinkan masuk, cukup masuk akal. Bagaimana dengan ahli pil racun? Fang Lin bertanya dengan santai. Mendengar Fang Lin menyebut ahli pil racun, raut wajah Ouyang Jing berubah saat dia merendahkan suaranya. Fang, kamu tidak boleh menyebut ahli pil racun di sini. Fang Lin penasaran dan bertanya, mengapa kita tidak bisa menyebutkan ahli pil racun? Ouyang Jing ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya berkata, saat ini, ahli pil racun juga diakui dan diterima oleh aliansi Pil, menjadi bagian dari penyuling Pil. Mendengar ini, Fang Lin terkejut dan wajahnya menjadi gelap. Ahli pil racun telah diterima oleh aliansi Pil dan bahkan telah menjadi bagian dari penyuling Pil. Mengapa aliansi Pil menerima ahli pil racun? Apakah mereka sudah gila? Fang Lin berkata dengan sedikit marah. Ouyang Jing menggelengkan kepalanya, mendesah dalam-dalam, dan merendahkan suaranya, ini bukan sesuatu yang bisa kita bahas. Kudengar aliansi Pil telah memutuskan untuk menerima sekelompok ahli pil racun 50 tahun yang lalu. Namun, tampaknya selalu ada kontroversi dalam aliansi Pil tentang hal ini. Aku tidak begitu jelas tentang hal-hal spesifiknya. Bagaimanapun, masalah ahli pil racun adalah masalah sensitif dalam aliansi Pil, lebih baik tidak membahasnya terlalu santai. Wajah Fang Lin dipenuhi dengan kesuraman, dan dia merasa semakin marah.
Ia tidak pernah menyangka bahwa di era ini, ahli pil racun yang dibenci semua orang, bisa tanpa malu-malu menjadi penyuling pil, yang merupakan penghinaan terbesar bagi penyuling pil. Di kehidupan sebelumnya, Fang Lin adalah penguasa pil dari Istana Sein Pil. Dia sangat membenci ahli pil racun dan telah mengeksekusi banyak ahli pil racun secara langsung. Pada saat itu, semua penyuling pil di dunia bersatu untuk melawan pil racun. Master, sama sekali tidak ada toleransi terhadap keberadaan Master Pil Racun. Jadi, gagasan bahwa aliansi pil akan menerima Master Pil Racun sungguh tidak terbayangkan. Dengan sebutan, racun, ahli pil racun tentu saja bukan orang baik. Tidak seperti penyuling pil, ahli pil racun hanya memurnikan racun. Kebanyakan dari mereka kejam dan tidak berperasaan, seringkali menyebabkan kerusakan besar dengan racun mereka. Fang Lin sangat menyadari bahaya yang disebabkan oleh ahli pil racun. Seorang ahli pil racun yang terampil dapat menghancurkan seluruh kota. Fang Lin pernah membunuh seorang ahli pil racun yang sangat mengerikan, yang telah menciptakan racun mematikan yang mengubah pulau yang dulu makmur menjadi neraka yang hidup. Jutaan makhluk hidup mati dalam penderitaan, mayat mereka dimanipulasi bahkan setelah kematian. Jika benar-benar ada neraka di bumi, inilah tempatnya. Ketika Fang Lin mengetahui berita ini, dia dipenuhi amarah dan menghabiskan 10 tahun memburu ahli pil racun itu, yang akhirnya membuatnya terpojok, menghancurkan tubuhnya dan meremukkan jiwanya. Namun, Fang Lin tidak dapat menyelamatkan jutaan jiwa yang telah lama meninggal. Yang dapat dilakukannya hanyalah meramu penawar racun untuk mengembalikan pulau terpencil itu ke keadaan semula. Ahli pil racun merupakan tipe orang yang paling dibenci dan dibenci Fang Lin. Tetapi kelompok tersebut dibiarkan secara terbuka menjadi penyuling pil, sesuatu yang sulit diterima Fang Lin. Karena itu, Fang Lin sangat kecewa dengan apa yang disebut aliansi pil. Jika mereka bisa menerima ahli pil racun, yang dapat mendatangkan malapetaka kapan saja, seberapa mengerikan dan hinaka aliansi pil itu. Fang Lin bahkan tidak ingin atau perlu memikirkannya. Melihat perubahan ekspresi Fang Lin, Ouyang Jing bertanya, "Kakak, ada apa?" Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Walaupun dia sangat kecewa dengan aliansi pil, Fang Lin tidak berdaya melakukan apapun saat ini karena kurangnya kekuatan yang dimilikinya, tidak peduli seberapa besar dia membenci ahli pil racun. Dengan itu, Ouyang Jing membawa Fang Lin ke aliansi pil. "Ouyang, kau sudah kembali." Begitu mereka masuk, sejumlah orang menyambut Ouyang Jing. Tampaknya Ouyang Jing cukup populer di aliansi pil. Setelah menyapa orang-orang itu, Ouyang Jing menyuruh Fang Lin beristirahat sejenak sementara dia akan mengurus beberapa prosedur yang membosankan. Fang Lin menemukan sudut dan duduk, matanya tertuju pada gambar berbagai tungku pil yang tergantung di dinding aula. Tak lama kemudian, sekelompok orang masuk melalui pintu masuk utama. Seorang tetua dari aliansi pil berjalan menghampiri mereka. "Penatua Li, aku sudah menunggu cukup lama," kata anggota aliansi pil tua itu sambil tersenyum. Di antara kelompok itu, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berwajah kurus, diikuti oleh sekelompok pemuda dan pemudi. Dari cara mereka mengerumuni seorang pemuda, seolah-olah dialah pusat alam semesta mereka. Penatua Li tersenyum tipis, namun ekspresinya agak sombong. Para pemuda dan pemudi, terutama pemuda yang dikelilingi orang banyak, semuanya memiliki aura sombong, seakan-akan mereka lebih mulia dari yang lain. Bab 147, Pertemuan dengan Keluarga Li. "Penatua Su terlalu sopan. Aku di sini hanya untuk membawa sekelompok anak muda dari keluarga kita untuk mengikuti ujian pemurni pil," kata lelaki tua bermarga Li itu sambil mengelus jenggotnya. Penatua Su mengangguk dan melirik para pemuda dan pemudi di belakangnya. Pandangannya tertuju pada seorang pemuda yang menonjol di antara yang lain. Penatua Su tampak agak terkejut, tampaknya menyadari sifat luar biasa pemuda ini. Menyadari tatapan Penatua Su, pemuda itu mengurangi ekspresi arogannya dan membungkuk sedikit sebagai tanda penghormatan. "Keluarga Li memang memiliki banyak bakat. Saya menduga mereka memiliki beberapa individu berbakat di antara mereka," kata Penatua Su sambil tersenyum. Lelaki tua bermarga Li itu tampak dalam suasana hati yang cukup baik saat ia terlibat dalam percakapan ringan dengan tetua Su. Fang Lin, yang bersembunyi di sudut, mendengarkan dengan saksama. Menyadari mereka berasal dari keluarga Li, dia menaruh perhatian khusus. Bagaimanapun, hubungan antara Sekte Kabut Ungu dan keluarga Li sedang tegang saat ini. Para pengikut Sekte Kabut Ungu harus sangat berhati-hati saat keluar untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap keluarga Li. Tampaknya para pria dan wanita dari keluarga Li ini datang untuk mengikuti penilaian penyuling pil.
Pada saat ini, Ouyang Jing kembali, memegang beberapa barang di tangannya. Melihat aula penuh dengan orang, dia terkejut. Namun, Ouyang Jing hanya mengerutkan kening dan menuju untuk duduk bersama Fang Lin. Semuanya sudah beres. Selama kamu lulus penilaian, kamu bisa menjadi satu penyuling pil kuali. Sayangnya, tampaknya keluarga Li ada di sini hari ini. Saya khawatir Anda harus bersaing dengan mereka dalam penilaian, kata Ouyang Jing. Fang Lin tidak peduli dengan siapa lawannya. Dia mengangguk dan duduk di sana sambil mengobrol santai dengan Ouyang Jing. Anggota keluarga Li juga menemukan tempat duduk di aula, sementara Ouyang Jing maju untuk terlibat dalam percakapan singkat dengan mereka. Meskipun hubungan antara Sekte Kabut Ungu dan keluarga Li tegang, Ouyang Jing terutama mengidentifikasi dirinya sebagai penyuling pil aliansi pil, yang memungkinkannya berinteraksi dengan anggota keluarga Li. Setelah mengobrol sebentar, Ouyang Jing kembali ke Fang Lin dan berkata, ternyata keluarga Li telah membawa seorang jenius yang bercita-cita menjadi pemurni pil kuali kedua. Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa? Mereka begitu kuat. Ouyang Jing menjawab, sepertinya, seseorang bernama Li Chong. Aku belum banyak mendengar tentangnya sebelumnya. Kurasa keluarga Li telah menyembunyikan keajaiban Tao alkimia ini sampai penilaian hari ini. Fang Lin melihat ke arah anggota keluarga Li yang tidak jauh dari sana. Li Chong tampak sedang bermeditasi, tampak meremehkan segala sesuatu di sekitarnya. Fang, hati-hati nanti. Cobalah untuk menghindari kontak dengan anggota keluarga Li. Jika mereka tahu kamu adalah murid Sekte Pil, mereka mungkin akan mencoba menyakitimu, Ouyang Jing memperingatkan. Fang Lin menanggapi dengan anggukan, sepenuhnya memahami perlunya kehati-hatian. Ouyang, kapan kamu kembali? Tiba-tiba, seorang pria keluar dan bertanya dengan riang. Mendengar suara ini, alis Ouyang Jing berkerut, dan Fang Lin juga menoleh untuk melihat pria itu. Ouyang, bagaimana kalau memperkenalkan kami pada adikmu? Apakah namanya Fang Lin? Pria itu tiba-tiba menyeringai dingin. Wajah Ouyang Jing menjadi gelap mendengar kata-katanya dan dia bangkit berdiri, melotot marah ke arah pria itu. Zheng Yan. Wajah Ouyang Jing muram sementara Fang Lin juga memperlihatkan tatapan dingin. Zheng ini benar-benar pengkhianat. Pria parubaya bernama Zheng Yan tampak terkejut. Ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Keributan itu tentu saja menarik perhatian semua orang di aula. Fang Lin. Mendengar nama itu, semua anggota keluarga Li menoleh. Bahkan Li Chong, yang sedang bermeditasi, membuka matanya. Ouyang Jing sangat marah. Zheng Yan benar-benar tercela, terang-terangan mengungkap Fang Lin di hadapan seluruh keluarga Li. Seperti yang diharapkan, tetua dari keluarga Li menunjukkan ekspresi dingin. Murid-murid keluarga Li lainnya juga menatap Fang Lin dengan niat jahat. Ouyang Jing tiba-tiba berdiri, ingin sekali meninju Zheng Yan hingga jatuh ke tanah. Namun, saat itu, ia harus menoleh ke Fang Lin dan berkata, Fang, ayo masuk. Fang Lin bangkit berdiri, siap mengikuti Ouyang Jing pergi, namun malah dikelilingi oleh anggota keluarga Li. Ouyang Jing dan Fang Lin segera waspada. Mereka tahu bahwa anggota keluarga Li mampu melakukan apa saja. Jadi kamu Fang Lin. Li Chong menatap Fang Lin dengan jijik. Setelah meliriknya, Fang Lin menjawab, kamu sudah tahu, mengapa repot-repot bertanya. Li Chong mencibir, bagus. Fang Lin ingin membalas tetapi menahan diri. Mengingat situasi saat ini, memprovokasi dia lebih jauh dapat mengundang masalah. Apa yang kalian semua lakukan? Beraninya kalian membuat keributan di wilayah aliansi pil, kata Ouyang Jing dengan wajah marah. Semua anggota keluarga Li tertawa kecil, menganggap Ouyang Jing tidak penting bagi mereka. Zheng Yan berdiri di samping, sekadar mengamati pemandangan sambil tersenyum tipis. Tetua keluarga Li menunjukkan ekspresi ketidakpedulian total, berbicara. Ouyang Jing, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Tanpa ragu, Ouyang Jing membalas, Fang ada di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian. Jika kamu menyentuhnya, kamu tidak menghormati aliansi pil. Pada titik ini, pejabat dari aliansi pil tampak turun tangan. Tetua keluarga Li mendengus, menatap Fang Lin dengan penuh arti sebelum anggota keluarganya bubar. Namun, mereka semua tetap menatap Fang Lin dengan pandangan tidak bersahabat. Ouyang Jing menghela napas lega. Untungnya, mereka berada di wilayah aliansi pil. Jika mereka berada di tempat lain, anggota keluarga Li bisa saja bertindak lebih gegabah. Namun, Ouyang Jing masih khawatir. Keluarga Li mungkin tidak berani bertindak di sini,
tetapi Fang Lin tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Begitu dia meninggalkan wilayah aliansi Pil, keluarga Li kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan apapun untuk menyerang. Mengingat gaya mereka, keluarga Li pasti akan berusaha mencelakai Fang Lin, terutama mengingat ketenaran dan reputasinya sebagai ahli sekte Pil. Akan sepadan dengan usaha mereka untuk menjatuhkannya. Pada saat ini, sesepuh bermarga Su mendekat, menatap Fang Lin sambil tersenyum di wajahnya. Jadi, kaulah Fang Lin yang menguasai jurus mengguncang 3 gunung. Tanyanya. Fang Lin tidak mengerti apa maksud tetua Su ini, jadi dia menjawab dengan agak samar, mungkin begitu. Penatua Su terkekeh pelan, jika memang begitu, ya memang begitu. Apa yang perlu ditakutkan untuk mengakuinya? Tenang saja, di wilayah aliansi Pil, tidak ada yang berani bertindak melawanmu dengan cara yang tidak masuk akal. Fang Lin menatap tetua Su dengan saksama, memperhatikan sedikit makna perlindungan dalam kata-kata tetua itu. Ouyang Jing bereaksi cepat, menunjukkan rasa hormatnya kepada yang lebih tua dengan memberi hormat padanya. Terima kasih, tetua Su. Penatua Su melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, adik laki-lakimu akan segera menjadi bagian dari aliansi Pil kita. Sebagai penatua yang mengawasi daerah ini, wajar saja jika aku melindunginya.